Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin sedikit sharing atau berbagi pengalaman mengenai hal yang saya suka yaitu running. Nah, running atau saya suka lari. Ya, sebenarnya intinya kenapa saya ingin sharing adalah bukannya saya udah udah sok sehat atau sok hidup sehat atau gimana ya, enggak. Tapi mungkin bagi kalian yang baru ingin memulai hidup sehat atau baru ingin berolahraga, baru rajin olahraga, mungkin ini bisa membantu buat kalian ya. Mungkin saya cerita sedikit ya pengalaman saya mengenai running ini. Running atau lari, olahraga lari ini udah menjadi hobi saya dari sejak kecil. Mungkin dari SD ya, dari SD saya udah suka lari gitu ya dengan teman-teman tetangga saya gitu. Kalau hari Minggu tuh saya biasanya seminggu sekali lari. Nah kemudian di tahun 2006 saya mulai lagi gitu. Saya mulai lagi lari sendiri gitu. Saya mulai lagi sampai sekarang. Dan dari 2006 itu sampai sekarang itu terus alhamdulillah konsisten gitu terus ya. Tapi gini, bukan konsisten yang setiap hari lari terus gitu, atau 2 hari sekali, atau seminggu 3 kali, atau 4 kali. Enggak, saya bukan yang kayak gitu. Ada kalanya juga saya juga ada kendala ya. Kendala misalnya dari ya kondisi fisik, lagi kecapean, mungkin saya off dulu. Mungkin juga lagi cuaca lagi hujan. Musim hujan tuh biasanya agak susah tuh ya, kondisi fisik lah ya. Kadang-kadang kita juga lagi pegel, kaki kita lagi nyut-nyutan gitu kan biasanya gitu tuh kalau habis lari itu kan suka kebas atau nyut-nyutan gitu ya. Jadi tuh ada recovery dulu lah. Dan jadi ada berbagai hal yang memang nggak bisa terus-terusan konsisten setiap hari gitu, 2 hari sekali enggak. Jadi ada kalanya juga emang saya istirahat gitu. Bisa ada yang kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali gitu, atau kadang lagi musim hujan mungkin berbulan-bulan, mungkin 2 bulan saya nggak lari, dan lain-lain sebagainya. Tapi habis itu saya mulai lagi. Nah jadi gitu, konsisten bukan berarti persisten. Kalau persisten itu artinya setiap hari ya. Nah saya nggak yang setiap hari gitu. Tapi intinya saya tetap terus maintain, menjaga sampai sekarang gitu loh. Nah itu pertama. Kenapa saya ingin membagikan pengalaman ini pada kalian gini. Mungkin beberapa orang ada yang bertanya gitu ya, ada juga yang mengeluh gitu ketika di umur mungkin di kepala 3 atau di kepala 4 itu mulai mengeluh, badannya banyak nggak enak, nggak fit gitu, nggak fit, atau gula darahnya tinggi misalnya, atau asam uratnya naik, atau kolesterolnya tinggi kayak gitu. Jadi banyak ya dari teman-teman saya sih, terutama ya teman-teman dekat gitu, atau teman-teman kerja gitu yang ngerasa kayak gitu. Jadi memang ini memang harus dibiasakan dari sebelumnya, dari usia muda ya. Kalau udah tua begini baru mulai start olahraga ya emang agak sulit, tapi nggak ada istilah terlambat. Nah jadi pada intinya emang karena umur yang katakanlah udah 30-40 baru mengeluh karena dia memang awalnya nggak pernah olahraga dan baru berasa sekarang, jawabannya kuncinya adalah memulainya gitu, memulai start olahraga gitu. Nah kenapa lari? Karena running itu adalah olahraga yang paling murah, olahraga yang bisa dilakukan di mana aja. Kita nggak perlu jadi member untuk gym, kita nggak perlu bayar mahal-mahal. Yang penting kita punya sepatu lari dan punya training, udah punya baju yang nyaman, udah kita lari aja gitu. Bisa lari di komplek, bisa lari di lapangan, bisa lari di taman dan lain sebagainya. Kita bisa cari tempat yang nyaman buat kita running gitu. Nah running ini adalah yang paling cepat ngebakar kalori ya. Kalau kita bicara olahraga kan banyak, ada angkat beban, ada
aerobik dan lain-lain. Nah, running ini kan termasuk olahraga kardiovaskular. Jadi dia itu memacu detak jantung semakin cepat. Jadi kalau jantung itu terpacu dengan cepat, berarti metabolismenya juga akan bergerak cepat di badan kita. Nah, kalau metabolisme kita bergerak cepat, berarti dia akan menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam badan kita, termasuk juga lemak gitu. Ya, lemak itu akan dirubah menjadi tenaga atau energi yang mana kita gunakan untuk lari itu sendiri gitu. Selain lari juga banyak, ada renang, ada aerobik dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya mau fokus di running. Nah, kenapa running itu cepat membakar lemak gitu? Karena terutama yang umuran udah kepala 3, kepala 4 itu biasanya kan problemnya kan di perut ya gitu, di perut, di pipi gitu ya kan. Nah, jadi mereka selalu nanya gimana caranya supaya ngecilin perut, gimana caranya supaya nggak buncit kayak gitu. Nah, jadi saya selalu bilang coba deh lari gitu. Kenapa lari? Karena ketika orang itu lari, orang itu akan banyak mengeluarkan tenaga. Karena lari di treadmill dengan lari di outdoor itu jauh perbedaannya. Kalau kita lari di treadmill, itu kita sebenarnya tidak menggunakan 100% tenaga kita, karena kita lari di tempat kan. Yang muter itu kan mesinnya gitu. Tapi kalau kita lari di luar, di outdoor, itu kita pakai tenaga kita. Jadi otot-otot itu semua bergerak ya. Tangan, kaki, paha, betis, itu semua bergerak. Dan semua badan bergerak itu membuat detak jantung kita jadi makin cepat gitu. Sehingga kita bisa membakar energi, membakar kalori yang ada di badan kita gitu, termasuk juga lemak gitu. Nah, itu jadi yang pertama itu ya, cepat membakar kalori. Nah, yang kedua itu bagus buat kesehatan jantung. Nah, kalau kita lari itu kan jantung kita kan akan cepat ya detaknya ya. Detaknya itu bisa berkisar antara 110, 120, 130, 145, 150 kayak gitu. Nah, sehingga dengan lari itu dia akan memompa darah itu, aliran darah ke seluruh tubuh kita itu. Ketika detak jantung kita cepat itu dia akan memompa darah ke seluruh aliran di tubuh kita. Jadi peredaran kita tuh sirkulasinya berjalan gitu. Ibaratnya ini kalau sekarang ini kita jalan, sirkulasi darahnya itu berjalan. Kalau kita nggak kerja nih, kita lagi diem aja gini, mungkin sirkulasi darah kita tuh lambat gitu jalannya ya. Kan darah itu kan mengalir terus nih ke seluruh tubuh kita. Tapi kalau kita misalnya detak jantungnya lagi cepat, kita lagi olahraga, itu dia akan sirkulasinya terus berputar dengan cepat gitu. Jadi dia bagus gitu, aliran darahnya itu bagus, berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, makanya kita badan kita juga akan panas, akan mengeluarkan keringat. Nah, gitu. Dan itu sehat buat jantung. Karena semua organ-organ itu dibuat bekerja gitu. Karena aliran darah itu juga mengalir gitu lancar, maka organ-organ yang lainnya otomatis juga bekerja gitu. Nah, karena dia bekerja, organ-organ tubuh itu bekerja, dia tuh membutuhkan istilahnya bensinnya gitu, bensin atau bahan bakarnya itu, yang mana itu adalah kalori di dalam badan kita ini. Nah, di badan kita kan juga ada kalori sisa atau lemak ya, istilahnya gitu, lemak yang mengendap gitu. Nah, gimana caranya ngebuang lemak itu adalah dengan kardio itu tadi. Jadi kardio itu yang akan membuat terbakar lemak kita di dalam badan kita. Tips berikutnya adalah gimana cara mulainya. Gimana kalau kita adalah benar-benar pemula dan ingin start untuk lari gitu ya. Nah, dari mana mulainya dan bagaimana caranya? Oke, untuk pertama kali bagi kalian yang belum pernah melakukan running sebelumnya, benar-benar masih beginner, pertama kali adalah
coba seminggu sekali, kemudian berikutnya 2 kali, seminggu 2 kali, kalau bisa tambah lagi jadi 3 kali gitu ya. Nah, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk running? Untuk pemula, running itu tidak perlu lama-lama ya, sekitar 30 menit aja udah cukup gitu. Satu kali sesi running itu sekitar 30 menit. Paling lama itu 45 menit, itu udah paling lama ya. Kira-kira 30 menit atau 45 menit itu bisa berapa kilometer sih kira-kira? Ya, kalau kita hitung kilometernya, misalnya kita lari 45 menit itu kurang lebih, kalau pulang bolak-balik itu sekitar 6 kilo. Ya, kurang lebih ya. Jadi perginya 3 kilo, baliknya 3 kilo. Jadi kurang lebih 6 kilo ya, kurang lebih. Jadi sekitar 5 sampai 6 kilometer gitu. Nah, kalau kita lari 30 menitan sekitar dapat berapa kilometer? Ya mungkin sekitar 4 kilometer ya, 4 kilometer atau 4 kilometer lebih gitu. Jadi 2 kilo, baliknya lagi 2 kilo lagi gitu. Itu aja udah cukup. Nah, yang penting adalah konsisten setiap minggu gitu, setiap minggu 2 kali 3 kali gitu. Pada saat kita lari itu yang penting gimana cara ngebuat badan kita tuh berkeringat gitu. Walaupun kita lari cuma 30 menit, tapi kalau kita intens gitu ya, itu kita akan mengeluarkan keringat banyak. Tandanya kalau kita keluar keringat banyak itu tandanya badan kita tuh udah panas gitu ya, badan kita tuh udah bekerja gitu. Nah, disitulah kita akan ngeluarin keringat banyak. Nah, ketika kita ngeluarin keringat banyak, artinya itu badan sedang kerja keras gitu, dan dia sedang menggunakan lemak cadangan kita untuk dibakar pada saat kita lari itu gitu. Oke, gitu. Nah, kenapa juga lari ini paling cepat membakar lemak? Karena setelah kita running, dia akan masih terus ngebakar lemak gitu, ngebakar lemak terus. Jadi kira-kira 1-2 jam itu badan kita tuh masih bekerja gitu, metabolismenya masih bekerja, bahkan keringat kita masih keluar terus gitu, karena itu masih terus gitu, sampai dia ntar lama-lama cooling down, dia normal lagi. Nah, selama itu dia masih terus ngebakar gitu. Oke, dan yang berikutnya gimana tipsnya supaya cepet ngebakar kalorinya pada saat lari? Oke, disarankan yang paling bagus untuk running itu adalah pagi hari ya, sebelum memulai aktivitas, bisa jam 7, bisa setengah 8. Dan tipsnya adalah sebelum lari itu kita jangan makan, jangan sarapan, jangan makan apapun, boleh hanya minum air putih aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lapar banget, makan buah atau makan 1 pisang ya, 1 aja gitu kalau lapar. Kalau nggak lapar ya nggak usah makan apa-apa, minum air putih aja, kemudian langsung lari 30 menit, 40 menit atau 45 menit maksimal. Habis itu udah istirahat. Nah, lakukan itu seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Maka itu akan terus continue seperti itu, dan itu akan ngebuat kita ngebakar kalori kita lebih banyak, dan lemak-lemak itu akan cepat kebakar gitu ya. Lemak itu bisa di mana-mana, di perut, di pinggang, di pipi, di tangan gitu ya, banyak gitu ya. Jadi lakukan itu seminggu 3 kali, lebih bagus kalau 4 kali, atau minimal seminggu sekali dulu. Jangan langsung seminggu 3 kali dihajar 4 kali, itu enggak ya, jangan. Karena kalau awal-awal itu tipsnya kita bertahap. Kalau misalnya kalian langsung lakukan 3 kali 4 kali seminggu, itu alhasil adalah yang sakit adalah dengkul, kaki, engsel ini semua pada ngilu itu, karena dia langsung kaget gitu ya. Itu juga nggak bagus ya, bisa cedera, akhirnya kalian jadi kapok, nggak mau lari lagi gitu. Nah, jadi tipsnya adalah yang baru mau mulai itu start dengan seminggu sekali dulu, seminggu sekali, adaptasi dulu badannya. Kalau udah terbiasa, kalau udah kayaknya
udah enak nih, sanggup nih kayaknya, nambah lagi deh dua kali seminggu. Nah, jalanin dulu 2 kali, kayaknya oke, bisa kuat, nambah lagi seminggu 3 kali. Kalau kuat nambah lagi 4 kali gitu. Kalau bagus ya 5 kali, itu lebih bagus gitu ya. Dan itu, jadi usahakan tetap terus continue dan konsisten kayak gitu. Terus berikutnya, apa aja sih yang diperluin untuk lari, untuk olahraga lari? Olahraga lari itu seperti yang saya bilang di awal tadi, itu adalah yang paling murah. Tidak perlu biaya banyak ya, cuman perlu yang utama sepatu lari yang nyaman ya. Terserah mau mereknya apa, mau harganya berapa, nggak peduli mau murah mau mahal, yang penting nyaman di kaki ya, nggak bikin kaki kita lecet gitu ya. Karena lari itu kan dia gesekan gitu ya, ada landing dan sebagainya gitu. Jadi butuh memang sepatu yang empuk, yang nyaman untuk lari gitu. Harganya juga nggak mahal kok, ratusan ribu ya kan. Ya 100.000, 150.000 juga dapat gitu ya. Kalian bisa carilah sepatu lari, banyak. Yang kedua, celana lari yang nyaman, bisa pakai training, bisa pakai celana pendek, celana lari, itu juga murah ya. Kalian bisa cari di toko-toko olahraga, banyak di Sports Station, banyak, itu juga banyak sale, banyak yang murah-murah gitu. Terus kaos atau baju yang nyaman, usahakan kaos yang berbahan katun bisa, atau ya kaos untuk lari ya. Kaos lari itu kan bahannya polyester atau dry fit kayak gitu, itu juga udah murah kok. Ya, itu bisa didapetin di toko-toko olahraga banyak, di Sports Station juga banyak. Udah 3 itu aja gitu ya. Cewek cowok sama aja, cewek juga sama gitu ya. Perlu nggak pakai sweatshirt gitu ya? Ada orang yang lari itu pakai sweatshirt atau istilahnya windbreaker. Windbreaker itu jaket yang bahannya dari parasut tipis, yang ngebuat kita keringetan 2 kali lipat. Jadi jaket itu gerah gitu. Kalau kita lari pakai jaket itu lagi, kita tuh akan gerah gitu, akan gerah dan membuat keringat kita tambah banyak. Perlu nggak pakai jaket itu? Boleh-boleh aja. Kalau mau pakai jaket itu nggak masalah, pakai aja, dan itu akan membuat kalian 2 kali lipat keringatnya lebih banyak. Artinya pembakarannya akan lebih banyak lagi gitu ya, tapi keringatnya akan lebih banyak gitu aja gitu ya. Nah, itu yang dibutuhin untuk lari. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lari, dan tips-tipsnya bagaimana untuk start memulai lari ya gitu. Ya itu mungkin tips dari saya ya, yang saya share hari ini bagi kalian yang ingin baru mau memulai olahraga atau ingin kebiasaan hidup sehat gitu. Itu bisa mencoba ini, dan usahakan sebelum lari itu tidak makan sama sekali, nggak ada yang dimakan dulu gitu, kecuali kalau lapar ya boleh makan pisang 1 gitu. Oke guys, mungkin itu aja share saya untuk di video kali ini mengenai running ya. Terima kasih udah nonton videonya, dan tetap terus tungguin video berikutnya, dan I'll see you again next video. Bye. Okay, I'm back. Balik lagi kilometer 11 kira-kira. Oke, jalan pulang. Oke, kita mau balik. Ini udah di sekitar kilometer 11. Oke, dari kilometer 11 I feel great.